Ini cerita tentang bapa mamaku, tentang perjalanan sekali dalam seumur hidup mereka. Jadi perjalanan ini kita akan mau bawa mereka dari Labuan Bajo ke Bali, terus ke Singapura. Jadi bapak mamaku itu baru kemarin tiba dari kampung. Jadi ini mamaku, bapakku, terus keponakan sama adikku. Jadi inilah baru pertama kali dalam hidup mereka akan merasakan naik pesawat terbang. Jadi alasan saya mau bawa mereka jalan-jalan, pertama karena aku sebenarnya awalnya ingin bawa mereka ke Amerika, tapi kayaknya untuk mengurus administrasi untuk bawa ke Amerika itu kayaknya agak lebih sulit, lebih susah. Tambah lagi orang tuaku udah tua. Jadi aku mikirnya itu naik pesawat dari Indonesia ke Amerika itu akan sangat susah. Itu 22 jam di udara, belum termasuk layover. Jadi aku pikir-pikir mungkin lebih baik aku bawa mereka jalan-jalan di sekitar Asia. Dan salah satunya kebetulan aku punya pengalaman tinggal di Singapura, makanya aku coba bawa mereka ke Singapura, karena Jakarta ini lebih ribet, terus banyak juga kayaknya lebih ribet untuk orang tuaku. Jadi bawa ke Singapura itu kurasa itu paling mudah, paling mudah buat bapak ibuku. Jadi tidak terlalu takut akan preman atau apa segala macamnya, makanya aku lebih suka bawa mereka ke Singapura. Dan inilah pengalaman pertama mereka naik pesawat. Aku sebenarnya more worry about my mom, because number one, dia baru datang dari kampung, and dia masih lebih sedikit pusing karena dia muntah-muntah waktu datang dari kampung. Tapi kayaknya dia survive naik ke pesawat. Selain aku ingin merasakan mereka naik pesawat, juga aku ingin mereka bisa merasakan menikmati makanan yang hidang di kota-kota besar, yang umumnya biasanya hanya dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di kota. Uniknya bapak mamaku dan ponakan adikku itu selalu mereka makan pagi, makan siang, makan malam, mereka selalu mau beli nasi goreng. Tapi karena mereka belum pernah merasakan makanan nasi goreng sebelumnya, jadi apapun yang mereka inginkan aku selalu berikan kepada mereka pada saat perjalanan. Bapakku dia selalu mau makan kue, walaupun makan pagi, makan siang, makan malam, dia maunya makan kue. Terus nanti kita di Singapura kita just mendadak untuk kita beli kue, terus mendadak di otak kita, terus kita bikin sekali dalam seumur hidup mereka untuk
bisa merayakan hari ulang tahun atau merayakan hari perkawinan mereka. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang tahun. Latan dia gua mah. Oke, ma, Purvanho, Purvanho. Make a wish. Tell them make a wish. Pur. Oh ya. Rasa bapak mamaku tadi surprise. Karena mereka kita tidak kasih tahu mereka bahwa kita akan bikin mereka kue, menyanyikan lagu ulang tahun. Tapi kurasa mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya senang kita makan kue, kurasa mereka senang makan kue. Yang paling penting ya buat hati dan pikiran mereka senang. Apalagi bapakku suka sekali hang kue. Ma. Oke. Juga kita bawa mereka ke Pulau Rinca untuk lihat Komodo Dragon. Nah, di Singapura kita tinggal di beberapa hotel. Kita juga tinggal di salah satu hotel paling terkenal di dunia. Salah satu alasan kenapa orang ke Singapura. You guys wanna stand here for Dan kita tinggal di sana sekitar 1 malam di hotel itu. Kita bisa menikmati berenang apa segala macam, bisa jalan-jalan. Pada saat saya masih kecil, aku ingat bapakku itu kadang sore hari kita pergi ke kebun, ke sungai. Biasanya dia bawa telur 2 atau 3 telur gitu. Dia biasanya segala macam adat Manggarai itu taruh telur itu di tempat sungai, di bawahnya itu dia taruh alat pencala ikan, menangkap ikan. Jadi maksudnya dia mau menangkap belut. It's a big stingray. Jadi besok paginya kita kembali lagi ke sungai itu. Kita biasanya dapat 2 atau 3 belut. Aku tak tahu karena telur atau memang karena belutnya memang cari makan. Jadi biasanya kita makan 2 atau 3 belut. Jadi aku ingin bapak mamaku itu aku ingin melihat belut sama ikan-ikan di laut seperti apa. Jadi makanya aku bawa mereka itu ke akuarium, salah satu akuarium paling bagus di Asia, yaitu di Singapura. Jadi paling tidak bisa mereka menikmati, bisa melihat kehidupan di bawah air laut, bisa melihat ikan atau belut atau jenis hewan-hewan lain yang hidup di bawah laut. Jadi kurasa bapak mamaku itu senang sekali melihat tempat seperti ini. Karena mereka belum pernah melihat sebelumnya. Jadi untuk melihat belut seperti ini, kurasa bapak mamaku itu bisa mengerti, melihat kembali bahwa belut yang mereka pernah tangkap kita makan di rumah pada saat saya kecil, ya seperti inilah belutnya. Walaupun tidak
tidak begitu banyak yang kita lihat. Tapi paling tidak aku bisa memperlihatkan bapak mamaku itu kehidupan di bawah air laut itu seperti apa, ikan itu seperti apa. Walaupun mamaku pada saat itu dia agak sedikit lemah, mungkin karena dia tidak begitu banyak makan, karena dia biasanya kalau naik kendaraan biasanya pusing, kadang muntah, jadi itu membuat badannya agak lemah. Tapi dia berusaha untuk coba jalan-jalan, tapi kurasa mama kayak itu dia surprise, like amazed about ikan-ikan yang dia lihat ini. Aku hanya tidak pernah mencoba untuk menanyakan kepada dia about how her feelings in terms of pengalaman dia tentang apa yang baru dia lihat, pengalaman tentang melihat ikan-ikan atau belut. Aku tidak, itu mungkin karena aku dari sibuk atau apa segala macam, jadi aku tidak menanyakan dia. Tapi aku tahu dia senang hatinya melihat hal-hal seperti ini. Aku bisa membawanya lihat hal-hal seperti ini. Apalagi Hama itu kuat sekali. Dia kayaknya kuat sekali. Dia bisa jalan kemana-mana kayaknya. Dia kuat sekali. Aku bisa melihat itu dia senang sekali melihat hal-hal seperti ini, melihat ikan di bawah air seperti ini. Jadi mereka baru pertama melihat hal seperti ini dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin inilah sekali dalam hidup mereka bisa melihatkan hal-hal, bisa menikmati hal-hal seperti ini. Selain kita ke akuarium di Singapura, aku juga bawa mereka ke Universal Studio, kayak dunia fantasi di Jakarta. Mungkin karena kita tidak begitu banyak waktu. I wish kita banyak waktu untuk berlibur, tapi kita hanya 4-5 hari berlibur. Jadi aku mencoba squeeze in untuk bisa melihat semua Hyundai Agama itu, bisa melihat akuarium, bisa melihat ke Universal Studio. Aku mau bawa mereka untuk ride some of the rides there, but it was kind of hard because Hyundai masih terlalu lemah, tidak begitu kuat dia. Tapi kurasa emakku itu, kurasa dia bisa ride some of the rides there, karena seems like it, dia kuat, jantungnya kurasa agak kuat. Hanya untuk melihat mamaku senang, bisa tersenyum, mereka bisa merasakan naik
eskalator seperti ini, aku harus pastikan adikku sama keponakan pastikan mereka pegang salah satunya, karena aku mungkin hanya bisa jaga satu. Biasanya aku jaga mamaku karena mamaku itu dia agak lemah sedikit. Jadi aku pastikan dia baik. Jadi hal-hal seperti ini aku ingin mereka merasakan seperti apa. Jadi walaupun kita jalan-jalan begini saja bisa lihat seperti apa dunia di luar Beo Lando atau di luar Kampung Manggarai. Jadi kita cuman hanya mungkin beberapa jam di sini. Jadi kalau kita bisa dua hari aja mereka bisa mereka merasakan naik beberapa ride, tapi karena kita tidak begitu banyak waktu. Karena masih ada beberapa ride sebenarnya aku mau coba bapak mamaku untuk naik. Tapi kita tidak punya waktu, kita masih buru-buru ke tempat yang lain. Aku bawa mamaku untuk potong rambutnya. Baru pertama kali dalam hidupnya rambutnya kayaknya baru dipotong, baru pertama kali. She looks beautiful. Kita satu hari spending time di kebun binatang di Singapura. Jadi aku mau bawa mereka melihat buaya. Bapak itu takut sekali lihat buaya. Dia belum pernah lihat buaya secara langsung sebelumnya. Jadi aku bawa mereka itu sehingga mereka bisa lihat buaya itu seperti apa. Biasanya orang di kampung biasanya cerita tentang buaya di bawah air, tapi mereka belum pernah lihat secara langsung buaya itu seperti apa. Jadi paling tidak ini pertama kalinya mereka bisa melihat binatang-binatang di kebun binatang. Alright, good job, boys. Jadi mereka bisa melihat banyak sekali binatang yang ada di kebun binatang Singapura. Jadi mereka bisa lihat gajah, buaya, harimau, kangaroo, banyak sekali hewan-hewan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi sekarang untuk pertama kalinya mereka bisa lihat hewan-hewan yang mereka biasanya cuma cerita di kampung. Mereka bahkan aku pernah bawa mereka lihat ular besar. Biasanya kita makan di kampung, tapi mereka belum pernah melihat secara langsung ular itu seperti apa sebelumnya. Yang ular besar itu besar yang biasanya mereka makan. Aku bisa melihat bapak mamaku itu senang sekali melihat binatang-binatang itu.
Padahal mamaku saat itu dia agak lemah. Kadang maunya pingin duduk karena panas. Kadang mau dia pingin duduk. Tapi kita jalan-jalan karena waktunya kita harus ingat dengan waktu. You see the way it like hides in the water? I know. Ande apa sih tiba ande lo. Buaya. Mamaku senang sekali mau pertama kali lihat buaya dalam hidupnya. Aku senang sekali melihat keduanya. Bisa senyum dan senang melihat buaya pertama kali dalam hidup mereka. Ensuring the survival of young elephants like Neha is crucial to us. If the virus ever strikes, this test will help us to detect and treat it quickly. He's like throwing stuff on his back. Your vision hurt in the family and unsafari. He's throwing the leaves on his back. See? Saya sendiri belum pernah melihat light show, laser show before. Dan ini pertama kalinya aku lihat juga ini laser light show di Singapura bersama dengan bapak mamaku. Itu. Ini di hari terakhir di Singapura. Ini di salah satu hotel yang terkenal di Singapura, dan biasanya orang dari seluruh dunia mau datang ke Singapura karena salah satu alasannya itu mereka mau menginap di hotel yang mewah ini. Masih ada juga hotel yang lain yang mewah, yang bagus, tapi ada keunikan tersendiri kenapa orang-orang biasanya mau punya pengalaman untuk datang dan menginap di hotel ini. Di hotel ini harganya mahal sekali. Itu sekitar hampir 20 juta lebih per malam untuk 2 kamar kayaknya, buat 2 kamar untuk kami semua. Karena You guys wanna stand salah here for a satu picture? alasannya kenapa orang mau menginap di hotel ini adalah karena ada tempat di paling atapnya itu ada kolam berenang. Kelihatannya kayak serem sekali kalau kita lihat itu. Pas begitu kita dekat itu tidak serem seperti yang kita bayangkan. Jadi, orang senang-senang hanya mau berenang di atasnya. Jadi inilah di dalam ruang kamar di dalam hotelnya itu. Jadi kita bisa melihat pemandangan di luarnya itu sangat bagus. Termasuk saya sendiri
saya belum pernah menginap di hotel ini sebelumnya, tapi kita bisa lihat pemandangan di sekitar hotel itu ada bagus sekali, ada garden di bawahnya itu. Jadi ada garden buatan itu di bawahnya, orang bisa menikmati. Tapi kayaknya harus bayar kayaknya. Hanya pada saat itu kita tidak punya waktu untuk pergi karena bapak mamaku itu capek pada waktu itu. Jadi ya inilah saatnya kita selesai dan balik lagi ke Indonesia. Jadi harapannya sekitar 2 atau 4 tahun lagi, harapannya bapak mamaku udah terbiasa naik eskalator, terus terbiasa naik pesawat, harapannya terbiasa lihat kota besar. Harapannya berikutnya kalau bapak mamaku harapannya itu masih umur panjang, aku mau mungkin bawa lagi mereka untuk ke Singapura, mau jalan-jalan lagi untuk bikin senang bernaik. Karena mumpung mereka masih hidup, ya kita coba untuk bisa banyak waktu dengan mereka.